Hai guys, selamat bertemu kembali. Siapakah Santaga? Di antara kalian pasti sudah banyak yang mengenalnya. Ini bagi yang belum mengenalnya saja. Santaga adalah orang yang menulis PDF Nur Zahid. Santaga juga yang suaranya sering kita dengar di acara Ngopi Guys bareng Om Haris. Yang sering dipanggil dengan sebutan Om seperti itu oleh Om Haris. Ingin mengetahui lebih lanjut siapa Santaga? Pertanyaan dari saya dan jawaban dari Santaga. Bagaimana proses menemukan nama hafalan Santaga dan artinya apa? Jawaban Santaga. Proses menemukan nama hafalanku muncul sendiri dari memori, jauh sebelum mengaktifkan inner core dan membuka kendan. Kapannya? Ya kira-kira beberapa tahun sejak kejadian 2002 itu, yang saya meninggal dalam beberapa detik itu. Iya, jauh sebelum Kang Diki meninggal. Kang Diki kan meninggal tahun 2022. Saya malah sudah menemukan nama Avalon sebelum buku Arkri Terima dan bahasan Lemurian muncul. Saya lupa lagi tepatnya kapan. Ada di PDF para Nur Zahid. Sementara kalau kendan, saya buka saat perjalanan ke Garuda Utama alias Garut. Tepatnya di awal tahun 2020. Santaga artinya yang dengan keluasan ilmu dan kekuatan tangguh membawa cahaya perubahan, menerangi, atau menggantikan kegelapan. Hafalan Santaga 1 dahulunya seorang apa? Guru kehidupankah? Jawaban Santaga. Ya, ini Santaga yang sekarang. Saya pernah mendapatkan info sedikit sekali. Apakah Santaga ini yang dulu pernah meninggal beberapa detik dan melihat 3 kehidupan sesudahnya? Bisa diceritakan? Jawaban Santaga. Iya benar, saya pernah meninggal beberapa detik. Begini ceritanya. Ini terjadi pada bulan Februari 2002 di rumah kepala desa yang disediakan untuk saya dan istri tinggali. Langit-langit rumahnya tingginya sekitar 3 meter. Dari atas atap miring setelah penyelarasan dan penyaluran hawa panas atau hapan, saya melompat ke bawah. Ini hal yang sangat biasa saya lakukan. Ketika tinggal beberapa sentimeter bantalan kaki mendarat, tiba-tiba saya kehilangan kesadaran. Lebih tepatnya kesadaran utuh atau jiwa saya keluar dari jasad saat saya masih melayang dan belum menyentuh tanah. Sebelumnya saya menyimpulkan saya pingsan, yaitu kesadaran inaktif temporary. Belakangan saya baru menyadari bahwa yang saya alami adalah kesadaran jiwa keluar seluruhnya dari jasad saya. Ini dirunut dan dilihat dari kondisi fisikal setelah jiwa kembali ke jasad. Dari ciri-ciri fisikal seperti pada luka, TKP alias tempat kejadian perkara, dari waktu-waktunya seperti kapan darah mulai keluar dari luka-luka dan lain-lain, dari luka yang ada terpetakan posisi jatuh. Dan dari jarak seperti yang dijelaskan tadi, tidak mungkin luka separah itu kecuali tubuh telah benar-benar kehilangan metabolismenya, yaitu menjadi seperti jenazah yang dilemparkan. Jika pingsan atau kesadaran dalam keadaan standby dan minimum state, kesadaran itu masih akan ada, yang artinya metabolisme tetap ada walau sangat pelan. Artinya darah sudah harus keluar dan jatuhnya tidak akan seperti karung pasir tak bernyawa. Petunjuk berikutnya, dari pengalaman yang dilalui dan bagaimana memori itu tersimpankan utuh secara teratur di setiap lapisan memori, mulai dari luar ke dalam. Hal yang tidak akan terproses seperti itu
jika kesadaran masih ada di jasad saya. Karena ini tentu akan terintervensi oleh kesadaran saya itu. Sehingga posisi memori tentu akan tidak beraturan dan tidak lagi utuh. Bukan 3 kehidupan yang saya lihat, tetapi 3 era dalam satu masa kehidupan ke depan. Dimulai dari beberapa tahun setelah kejadian di atas tadi. 3 era atau babak atau masa yang dimaksud adalah penghujung batas peralihan zaman gelap, masa peralihannya, dan masa awal zaman terangnya. Di akhir itulah sebelum pergi melintasi, saya melihat jajaran makhluk berbondong-bondong di horizon kanan dan kiri saya menuju gerbang perlintasan. Lalu barisan yang berada di tengah, di belakang saya, yang membelah membentuk jalan untuk saya lewati, barisannya sangat banyak dan semuanya identikal. Saya dekati dan perhatikan dengan pertanyaan. Ini apa? Kenapa seperti pot atau casing jasad tetapi semuanya identikal? Saya lihat wajahnya berubah-ubah setiap detik. Tetapi dalam tiap detik perubahan itu, saya bisa masuk ke dalam wajah yang terlihat tadi dan melihat kehidupannya. Dari sanalah tersadari ini casing-casing yang belum jelas siapa pemiliknya. Jiwa-jiwanya masih di alam kehidupan. Belum tune in dengan casing perlintasannya. Dan jika orang-orang itu tidak dapat selaras untuk mengisinya pada kesempatan sekarang, wadah-wadah ini akan tertinggal di terminal ini dan hilang bersama terminalnya. Singkat cerita, pertanyaan dan jawaban yang menjadi kesimpulan itulah yang membawa saya kembali ke jasad saya yang sudah berada di posisi jatuh di halaman belakang kediaman kami. Keadaan memori-memori di badan saya saat ini sudah jauh dibanding awal-awal setelah kejadian di tahun 2002 tadi, yang muncul satu-satu sesuai kondisinya. Selama kita konsisten, dia akan terus muncul. Episode ketiga ini sedikit berbeda dengan episode 1 dan 2-nya yang berjalan berurutan seperti hari, minggu, bulan, tahun. Pada episode 3, setelah kedamaian tercipta agak melompat ke sen di pelintasan tadi. Jika ditanya apakah ini sen ke depan harfiah dalam masa kehidupan sekarang? Iya, karena sebagiannya kami inti Sunda sudah melewatinya, seperti yang ada di memori saya. Kehidupan di alam kehidupan ini siklus berupa penerusan dari frame ruang dan waktu yang sebelumnya. Dan orang-orang yang masih tertinggal tadi beragam time frame setiap orangnya. Ada yang 1 detik, ada yang 5 detik, 1 menit, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan seterusnya. Time frame itu maksudnya analoginya adalah siklus kehidupan atau pengulangannya di bumi. Jarak waktu pengulangan bergantung kepada amalan masing-masingnya setiap kali mengulang. Siklus saya di frame maksimal. Awal perubahan naik dari satu dimensi ke dimensi berikutnya. Sehingga, pernah sambil bercanda saya bilang, eksistensi memori saya mah spesialis penutupan dan memulai yang baru. Makanya dulu siapa-siapa yang pernah merunut saya ke belakang di kehidupan bumi ini tidak menemukan apapun. Karena kelakuan teman-teman, saya nggak pernah mau diterawang ke belakang oleh yang bisa. Dan saya bilang, jangan, kasihan nanti orangnya. Dasar pemuda-pemuda belum dewasa, mereka malah kekeh melakukannya. Sehingga, 1 orang menjadi linglung. 2 orang wanita senior dari komunitas spiritual ngeheng beberapa hari itu.
Itu keadaan 3 orang yang pernah mencoba mengakses. Sebelum 3 pengalaman di atas tadi, pertama kali ada yang mencoba mengakses memori saya di kehidupan di bumi ini, yaitu di Pulau Asem, tempat prakteknya. Beliau atau Kang Diki menyebut saya anomali. Kenapa beliau mengatakan itu? Karena beliau mengatakan saya nggak bisa diakses. Dan ini disampaikannya ke beberapa orang yang ada saat itu. Orang-orang inilah yang menceritakannya ke saya karena penasaran mungkin. Untuk menanyakan kenapanya kok bisa seperti itu. Yang saat itu saya pun belum paham kenapanya. Intinya, pasca 2002 itulah kesadaran secara konsisten menuntun untuk membangun inti Sunda. Apa itu inti Sunda? Sebuah sistem kehidupan, sebuah negara, atau sebuah keadaan yang sejajar? Jawaban Santaga. Apa itu inti Sunda? Inti Sunda adalah suatu kesadaran dalam berkehidupan dalam lingkup ruang kehidupan dan eksistensinya. Tiga era dalam satu masa kehidupan ke depan. Satu era itu berapa tahun, Om? Dalam definisi yang saya baca di Google, satu era itu ratusan juta tahun. Jawaban Santaga. Era di sini maksudnya 3 fase dalam perjalanan ke depan. Kita kan di akhir zaman gelap. Nah, memori itu menyusun rangkaiannya dari fase akhir menjelang pergantiannya, fase di masa peralihannya, dan fase di awal zaman terangnya. Ya, sama seperti Maharsi dulu ke bumi, hanya berbeda kondisinya. Tentu lebih besar skalanya di masa Maharsi. Wadah-wadah ini akan tertinggal di terminal ini dan hilang bersama terminalnya. Yang tertinggal itu wadahnya ya Om, atau jasadnya ya? Jadi jasadnya yang mati dan bukan jiwanya yang mati? Jawaban Santaga. Bukan itu, wadah atau casing ini adalah format eksistensi untuk ruang kehidupan berikutnya. Naik level. Kalau tertinggal ya hilang, artinya tidak akan pernah naik level lagi. Karena ingat, buminya sendiri tidak akan pernah turun level lagi. Siklus saya di frame maksimal. Siklus maksimal itu berapa tahun, Om? Jawaban Santaga. Frame maksimal ya seperti tadi. Di awal mula, lalu muncul di awal mula lagi. Dari era Maharsi saja yang mengawali kehidupan di bumi, sampai ke sekarang berapa itu? Episode ketiga ini sedikit berbeda dengan episode 1 dan 2-nya yang berjalan berurutan seperti hari, minggu, bulan, tahun. Pada episode 3, setelah kedamaian tercipta, agak melompat ke sen di pelintasan tadi. Apakah ini artinya saat ini kita sudah berada di era ketiga yang dilihat Om saat meninggal itu? Jawaban Santaga. Saat ini kita masih memasuki awal fase peralihannya. Banyak dari anak-anak generasi Z ke sini itu berasal dari fase awal. Sehingga kadang mereka pun tidak dapat ditelusuri memorinya di kehidupan bumi ini. Dan makin ke sini makin banyak yang memorinya justru berasal dari dimensi kehidupan lain. Sehingga tidak ada jejak memorinya di kehidupan lampau di bumi ini. Santaga persis seperti yang digambarkan sebelumnya. Anomali. Eksistensi memori saya mas spesialis penutupan dan memulai yang baru. Apakah ini yang membuat orang-orang tidak bisa mentrace memori kehidupan Santaga di bumi? Sehingga Santaga itu ya hanya ada
Santaga 1? Jawaban Santaga. Bila Santaga hanya satu, apakah ia hanya muncul pada pergantian zaman gelap ke terang? Sebagai budang, iya. Oke guys, selamat bertemu di lain podcast. Selalu bermanfaat, selalu menjadi solusi, selalu berpikir positif, dan be happy. Wassalam, bye, dan ciao.